Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar FM. Masih dengan ucapan sesuatu ini sudah jelas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin al-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul mukarramin yang sangat kita hormati, kita muliakan, kita cintai, segenap para habaib, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatidzah, para pimpinan pondok pesantren maupun majelis taklim, wabil khusus majelis taklim Mambaul Ulum. Di antara para habaib yang hadir, Al-Habib Hashim Al-Haddad, Al-Habib Hud Al-Idrus, dan para habaib, para kiai, para ajengan yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para alimul ulama kita, para ajengan kita, para guru-guru kita, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kekuatan istiqamah untuk berjuang di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan, segenap panitia dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus Haul Akbar. Kita doakan semoga apa yang telah diupayakan oleh segenap panitia dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah dan dilipat gandakan pahalanya dan ganjarannya. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya salam istimewa saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, remaja putra, remaja putri, santriwan, santriwati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kumpul bersama, kita dapat bertatap muka dalam rangka memperingati acara yang sangat mulia, yang sangat indah dan berkah, yaitu acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu
mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita pada kesempatan ini semoga bisa menjadi penyebab atau wasilah turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tidaklah kita meninggalkan tempat ini, semoga segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini suatu perbuatan yang sangat mulia. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu al-ayat. Yang artinya ul katakan wahai Nabi, ul sampaikan wahai Rasul kepada umatmu, bi fadlillah wa bi rahmatihi, dengan anugerah Allah dan rahmatnya, fabidzalika maka dengan anugerah dan rahmat Allah tersebut, falyafrahu maka hendaknya mereka orang-orang yang beriman bergembira. Melalui ayat ini ibadallah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman, kepada umat Islam, kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila mendapatkan anugerah, apabila mendapatkan rahmat dari Allah, maka hendaknya mereka bergembira. Kira-kira yang saya sampaikan jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jawab yang kompak. Kalau kita dapat anugerah dari Allah, senang atau tidak? Dapat rahmat dari Allah, senang atau tidak? Yakin? Tidak ada anugerah, tidak ada rahmat yang paling besar Allah berikan kepada alam semesta ini kecuali diutusnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan diutusnya Nabi Muhammad kita beriman kepada Allah. Dengan diutusnya Nabi Muhammad maka kita menjadi umat pilihan, yaitu menjadi umat Andai kata Rasulullah belum diutus, belum tentu kita menjadi manusia yang beriman. Andai kata Rasulullah belum diutus, belum tentu kita menjadi seorang muslim. Betul apa betul? Betul. Maka kita merayakan maulidnya, ini adalah suatu acara yang sangat mulia, menunjukkan kegembiraan kita atas anugerah dan rahmat yang Allah berikan, yaitu diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab yang kompak. Kalau begitu merayakan Maulid Nabi bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Mulia atau tidak? Indah atau tidak? Berkah atau tidak? Siap pertahankan? Siap semarakan? Takbir! Sallu ala Nabi. Gak boleh luntur dengan keadaan zaman. Merayakan Maulid Nabi harus dilanjutkan terus-menerus oleh generasi yang akan datang, insya Allah. Karena merayakan Maulid Nabi tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu, yaitu atas diutusnya Rasulullah sebagai anugerah dan rahmat. Alhamdulillah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, tidaklah aku utus engkau wahai Nabi kecuali rahmat untuk semesta alam. Jadi Nabi Muhammad diutus bukan rahmat buat orang Islam saja, tapi rahmat untuk semesta alam. Alhamdulillah. Jawab yang kompak. Nabi Muhammad mulia atau tidak? Ya. Nabi Muhammad agung atau tidak? Siap muliakan Nabi? Takbir. Sallu ala Nabi. Kenapa kita selaku umatnya wajib memuliakan Nabi? Karena Nabi Muhammad merupakan manusia yang mulia. Nabi Muhammad bukan manusia biasa.
Nabi Muhammad bukan sembarangan manusia. Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Nabi Muhammad memang betul basyarun, seorang manusia, tapi la kal basyari, tidak seperti manusia biasa. Bal huwa kal yaquti bainal hajari, perbandingannya Nabi Muhammad bak mutiara, sedangkan yang lainnya hanya batu biasa. Jawab yang kompak, Nabi Muhammad mulia atau tidak? Agung atau tidak? Sempurna atau tidak? Siap muliakan Nabi? Takbir. Yang kita peringati Pak Bu pada malam hari ini, beliau adalah utusan Allah Subhanahu, bukan manusia sembarangan. Dari mulai lahir aja udah beda. Nabi Muhammad waktu lahir Pak Bu, bayinya dalam keadaan sujud. Nabi Muhammad lahir posisi bayinya dalam keadaan sujud. Kalau model kayak kita nyungsep. Betul apa betul? Nabi Muhammad waktu dilahirkan oleh ibundanya, bidangnya dari sorga, yaitu Sayyidah Asiyah dan Siti Maryam, Sayyidah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihis. Siapa itu Sayyidah Asiyah? Istri Firaun, tapi diselamatkan oleh Allah. Nabi Muhammad waktu lahir Pak Bu, bayinya itu bukan sekedar sujud, duduk, tangannya mengangkat, lalu kemudian kepala wajahnya menghadap ke langit, berdoa kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Langsung parem matikan daya ya baca. Sajidan syakiran hamidan ka'annahu fi badri tamami, ka'annahul badru fi tamami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu lahir posisinya sujud, duduk mengangkat kedua tangan bersyukur kepada Allah, lalu badannya, tubuhnya itu bagaikan rembulan yang sangat sempurna. Jawab yang kompak, Nabi Muhammad mulia atau tidak? Siap muliakan Nabi? Waktu masih kecil Rasulullah tuh kalau keluar dari rumahnya itu jalan-jalan di padang pasir yang begitu panas Bapak Ibu, itu matahari nggak mampu menyinari tubuh Nabi. Maka kalau jalan nggak ada bayangannya. Kenapa? Awan selalu menutupi tubuh Rasulullah. Kalau anak kita nih, kalau main keluar rumah, insya Allah rambutnya pada merah. Betul apa betul? Kenapa? Kesengat matahari, saking enaknya mungkin tuh matahari. Lah kalau Rasulullah enggak ada bayangan, bukan manusia biasa, bukan manusia sembarangan. Maka ketika menjadi dai, menjadi mubalik, menjadi ustadz, menjadi penceramah, lebih-lebih di acara Maulid Nabi, wajib memuliakan Rasulullah. Kita para mubalik di zaman akhir seperti ini, kenapa bisa tenar? Kenapa bisa kondang? Kenapa bisa dikenal? Bukan karena ilmu. Kalau ilmu lebih hebat orang-orang dulu. Imam Syafi'i terkenal bukan karena acara maulid, tapi karena beliau ulama ahli fikih. Jelas apa jelas? Begitu pula Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu pula Imam Ibnu Malik, beliau terkenal bukan karena acara maulid, tapi karena beliau mengarang kitab Nahwu, namanya kitab Alfiyah. Jelas apa jelas? Imam Ghazali kenapa terkenal? Bukan karena acara maulid, karena beliau mengarang kitab-kitab tasawuf, diantaranya kitab Ihya Ulumuddin. Jelas apa jelas? Imam Nawawi Banten kenapa terkenal, kenapa kondang? Bukan karena acara maulid, karena beliau punya ilmu, mampu membuat tafsir Munir, mampu membuat kitab fikih Safinatun Najah dan lain sebagainya. Begitu pula Imam Zakaria An-Nawawi, kenapa beliau dikenal? Bukan karena acara maulid, karena beliau ahli hadis, sehingga beliau mampu mengumpulkan hadis, nama kitabnya Riyadhus Shalihin. Begitu pula Imam Bukhari, Imam Muslim, beliau tenar, beliau kondang, bukan karena acara maulid,
karena beliau ahli hadis sehingga ada kitabnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jelas apa jelas? Nah kayak kita nih penceramah akhir zaman model begini nggak ngandelin itu, nggak ngandelin ilmu fikihnya, nggak ngandelin ilmu hadisnya, nggak ngandelin ilmu alatnya, nggak ngandelin ilmu tafsirnya. Kita nih cuma numpang di acara maulid Nabi. Sohbatul kiram tarfa'ul magom. Menyandar kepada orang mulia maka akan diangkat derajatnya. Jadi penceramah, jadi mubaligh, tenarnya kayak apa di akhir zaman seperti ini? Ini karena menyandar dengan acara maulid Nabi besar Muhammad. Andai kata nggak ada acara maulid Nabi, kemungkinan awit nggak dikenal sama masyarakat sini. Masyarakat sini bisa kenal saya malam ini karena sababnya acara maulid Nabi. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau udah ngerti, jadi penceramah, jadi mubaligh, jadi dai, jadi ustadz, bisa sababnya mulia karena acara maulid Nabi. Harusnya di acara maulid Nabi memuliakan Nabi. Ini malah merendahkan Nabi. Na'udzubillah min. Nabi Muhammad dibilang kecilnya kumel. Nabi Muhammad dibilang kecilnya rembes. Rembes itu kucel, kumel. Saudara, matanya belekan. Saya mau tanya, kalau ada mubaligh bilang Nabi Muhammad kecilnya kumel, ngaco atau tidak? Ngaco atau tidak? Ngawur atau tidak? Kalau ada mubaligh mengatakan Nabi Muhammad kecilnya kucel, ini namanya mubaligh nggak berakhlak kepada Rasulullah. Lihat di dalam kitab-kitab tarikh bagaimana sejarah kecilnya Rasulullah. Nabi Muhammad itu berbeda dengan kita. Kita bangun tidur beleknya segede alihim gambreng. Betul apa betul? Mukanya lecek, rambutnya acak-acakan. Rasulullah waktu kecil begitu bangun dari tidur seperti anak yang sudah dimandikan, bahkan rambutnya seperti orang yang disisir dengan minyak. Gak ada kucelnya itu Rasulullah. Manusia mulia beliau. Bahkan ini mubaligh mengatakan, andai kata dulu di Arab ada pohon jambu, Nabi Muhammad tidak menutup kemungkinan nyolong jambu. Nabi Muhammad disifati mencuri. Jawab yang kompak. Kalau ada mubaligh menyifati Nabi Muhammad sebagai pencuri, jawab yang kompak. Ngaco atau tidak? Ngawur atau tidak? Nabi Muhammad mulia atau tidak? Siap muliakan Nabi? Yakin? Takbir. Sallu ala nabi. Saking mulianya Pak Bo, kita disuruh mengikuti uswatun hasanahnya. Betul apa betul? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah wajib kita ikuti sebagai suri tauladan. Insya Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad SAW. Beliau diutus oleh Allah untuk apa? Yang pertama untuk membawa akidah. Seperti nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyebarkan kalimat La ilaha. Ayo semuanya, La ilaha. Sekali lagi, La ilaha Muhammadur. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Siapa yang menciptakan langit bumi? Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Yakin? Percaya Allah ada? Orang mantap percaya Allah ada? Betul? Udah pernah lihat apa belum? Tapi yakin? Percaya? Alhamdulillah. Wajib bagi kita orang beriman meyakini Allah itu ada. Sungguh pun kita belum pernah lihat Allah. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Udah model kayak kita mah nggak usah mikirin Allah tuh kayak apa. Allah tuh bundar, lonjong, apa panjang, apa bagaimana. Nggak usah jauh-jauh mikirin bagaimana itu zat Allah. Kenapa? Nggak bakal sanggup. Otak kita nih kecil, memori kita kecil, nggak bakal sanggup mikirin kekuasaan Allah. Makanya kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah.
Gak usah mikirin Allah, pikirin aja makhluknya. Saya mau tanya sama orang sini, jawab yang kompak. Itu pohon kelapa punya buah, berbuah, namanya buah apa? Kelapa. Orang kompak, buah apa? Kelapa. Saya mau tanya, duluan mana air sama batoknya? Batoknya. Kalau air duluan tumpah dong. Kalau batoknya tuh air masuknya dari mana? Pikirin kalau nggak sarap. Betul apa betul? Betul. Baru makhluk Allah yang namanya buah kelapa kita udah nggak sanggup mikirin. Contoh lagi nih, yang ada di kepala kita binatang bikin gatel, namanya apa? Kutu. Kutu, gede apa kecil? Kecil. Coba pikirin, segede apa ginjalnya? Segede apa ususnya? Kecil. Segede apa jantungnya? Kecil. Itu kecil, udah tua tuh kutu. Coba kalau ada kutu betina, kutu perempuan bunting terus keguguran. Kecilnya kayak apa? Pikirin, nggak sanggup otak kita. Baru makhluk Allah. Nih lihat yang ada di dalam tubuh kita aja. Pikirin bagaimana nih model telinga, bagaimana model mata. Masya Allah, nggak usah jauh-jauh mikirin tentang Allah. Pikirin makhluknya saja akan ada rasa takjub kepada Allah Subhanahu. Jawab yang kompak, yakin tidak Allah ada? Orang mantap, yakin tidak Allah ada? Buktinya Allah ada, Al-Quran. Al-Quran firman siapa? Allah. Orang mantap, Al-Quran firman siapa? Al-Quran firman siapa? Yakin? Percaya? Takbir? Mana lagi buktinya Allah ada? Adanya alam semesta. Ini alam semesta tidak tiba-tiba datangnya, tapi ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu. Antum semua nih, bocah-bocah nih, yang nyiptain Allah, bukan bapak sama emak, bukan. Bapak sama emak mah cuma olahraga. Betul apa betul? Ada yang berumah tangga nggak punya anak. Betul apa betul? Betul apa betul? Bukan bapak emak yang bikin kalian. Kita semua yang ciptain adalah Allah Subhanahu. Hei, ini akidah. Jawab yang kompak. Yakin nggak Allah itu ada? Percaya atau tidak? Siap taati Allah? Siap patuhi Allah? Siap laksanakan perintahnya? Siap tinggalkan larangannya? Takbir. Yang kedua, Muhammadur Nabi Muhammad adalah utusan. Yakin tidak Nabi Muhammad utusan Allah? Percaya atau tidak? Masya Allah, baca Quran. Itu Quran yang bawa Nabi. Al-Quran datangnya dari Allah. Al-Quran bukan tulisan biasa, Bapak Ibu. Makanya Allah tantang faktu di suratim min mislih. Barang siapa yang sanggup nandingin Quran, ayo bikin tulisan yang sama seperti Quran. Sampai detik ini tidak ada satupun manusia yang sanggup membuat tulisan menyamai Al-Quran, apalagi lebih hebat dari Al-Quran. Menunjukkan bahwa Al-Quran bukan tulisan biasa. Al-Quran merupakan kalamullah. Al-Quran merupakan firman Allah yang dibawa oleh Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad. Jawab yang kompak, siap taati Allah? Siap taati Allah? Siap taati Rasulullah? Yakin? Takbir. Jadi Nabi yang pertama diutus bawa akidah, yaitu kalimat La ilaha Muhammadur. La ilaha illallah, Pak. Ini bukan kalimat sembarangan. Dengan kalimat La ilaha illallah kita jadi orang Islam. Betul apa betul? Dengan kalimat La ilaha illallah maka kita menjadi manusia pilihan. Maka sampai kita mati sanggup mengucapkan La ilaha illallah, dipastikan masuk ke dalam surganya Allah. Apa kata Nabi? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka pasti dia masuk surga. Alhamdulillah. Ada orang gelarnya Buya. Di video viral, apa dia bilang? Masa iya mati ngucapin la ilaha illallah doang masuk surga? Kayak boneka Barbie, begitu kan? Masya Allah. Jawab yang kompak, ini hadis Nabi nih. Kalau kita mati, dicabut nyawanya, terus sempat ucapin kalimat la ilaha illallah, dijamin
masuk surga kata Nabi. Percaya atau tidak? Orang kompak percaya atau tidak? Yakin atau tidak? Kalau ada buya ke kiai ke mengatakan mati ngucapin la ilaha illallah tidak menjadikan dia masuk surga, jawab yang kompak model begini, ngaco atau tidak? Ngawur atau tidak? Hati-hati Pak Bu, kalau kita mati ucapin la ilaha illallah dijamin masuk surga. Yang jadi pertanyaan adalah tidak semua manusia ketika dicabut nyawanya bisa ngucapin la ilaha illallah, tergantung waktu dia hidup. Kalau dia hidup hindari maksiat, rajin ibadah, rajin zikir, ngucap kalimat la ilaha illallah dari mulai lisan sampai hati, bahkan sampai ke relung hati yang paling dalam, insya Allah nanti begitu di akhir hayatnya dengan mudah mengucapkan kalimat la ilaha. Jawab yang kompak semuanya, yakin tidak Allah itu ada? Yakin tidak Nabi Muhammad utusan Allah? Saya mau tanya, jawab yang kompak, Nabi Muhammad sempurna atau tidak? Nabi Muhammad manusia salah atau manusia benar? Orang kompak, manusia salah atau manusia benar? Yakin? Kalau ada buya kiai mengatakan Nabi Muhammad tidak mengaku dirinya sudah benar, jawab yang kompak, ngaco atau tidak? Ngawur atau tidak? Nabi Muhammad manusia yang benar, maka mustahil ragu akan kebenarannya. Nabi Muhammad manusia yang sempurna, maka nggak mungkin beliau mengatakan saya ragu orang yang benar. Wajib bagi umat Islam meyakini Nabi Muhammad manusia benar dan manusia sempurna. Betul apa betul? Betul apa betul? Wah, ini ada buya lagi kiai mengatakan Nabi Muhammad tidak merasa dirinya benar. Ini menyesatkan umat. Na'udzubillah min. Bapak Ibu yang saya cinta, ada lagi ini buya mengatakan Siti Khadijah agamanya disembunyikan. Saya mau tanya nih, orang Cianjur, di sini banyak pesantren, banyak majelis taklim. Saya yakin pernah ngaji Khulasoh. Khulasoh itu kitab sejarah yang paling dasar, Nurul Yakin. Jawab nih orang Cianjur, apakah Siti Khadijah menyembunyikan agamanya? Menyembunyikan atau tidak? Jawab, menyembunyikan atau tidak? Baik, saya mau tanya, wanita pertama kali masuk Islam siapa? Nah, kurang kompak. Wanita pertama kali masuk Islam siapa? Siapa? Berarti Siti Khadijah menyembunyikan keislamannya atau tidak? Tidak. Wah, ini ada buya mengatakan Siti Khadijah agamanya disembunyikan. Nyembah berhala nggak mungkin. Yahudi juga bukan. Tapi nanyanya ke pamannya, Waraqah bin Naufal, seorang pendeta. Nanyanya ke Nasrani. Dipoligami nggak mau. Berarti bisa kita artikan nih kata buya, coba nyembah berhala enggak, Yahudi enggak, dipoligami enggak mau, tapi nanyanya ke pendeta Nasrani. Ini mau digiring untuk meyakini bahwa Siti Khadijah itu agamanya Nasrani. Ini penyesatan. Dari kalangan wanita yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidah Khadijah. Jelas apa jelas? Wah, ini gelarnya profesor, doktor, buya, tapi nggak paham wanita pertama masuk Islam. Jawab yang kompak, buyak model begini pinter apa goblok? Orang kompak pinter apa goblok? Tolol. Allah, kok bisa-bisanya nggak ngerti wanita pertama masuk Islam dipanggil profesor, dipanggil doktor gelarnya, dipanggil buya. Innalillahi wa inna ilaihi. Jawab. Ini bagian dari akidah. Sayyidah Khadijah Kristen atau bukan? Kurang kompak, Kristen atau bukan? Kristen atau Islam? Kristen atau Islam? Yakin? Takbir. Akidah Bapak Ibu yang mantap, yang mantap. Tidak ada Tuhan kecuali Nabi Muhammad utusan. Bahwa Sayyidah Khadijah itu adalah beragama Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan penyembah berhala. Jelas apa jelas? Ini yang pertama, Nabi Muhammad bawa akidah
Saya mau tanya orang Cianjur sini, jawab yang kompak. Setelah Nabi Muhammad ada nabi lagi atau tidak? Setelah Nabi Muhammad ada rasul lagi atau tidak? Kalau ada orang ngaku jadi nabi, percaya atau tidak? Ada orang ngaku jadi rasul, percaya atau tidak? Ikuti atau jangan? Yakinlah Nabi Muhammad penutup para nabi. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Nabi Muhammad khataman nabiyin, nabi terakhir. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada orang ngaku jadi nabi, jangan ikutin, jangan dipercaya, karena nabi akhir zaman adalah nabi kita tercinta, nabi besar Muhammad. Jawab yang kompak. Nabi Muhammad, setelah Muhammad ada nabi lagi atau tidak? Setelah Nabi Muhammad ada rasul lagi atau tidak? Yakin, percaya, takbir. Yang pertama, Nabi bawa akidah. Yang kedua, Nabi diutus oleh Allah membawa syariah. Syariah itu apa? Syariat. Syariat itu apa? Hukum-hukum Allah yang diwajibkan, yang dilarang, itu namanya syariat. Jawab yang kompak semua yang ada di sini. Sholat 5 waktu wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Kalau ada orang ngaku Islam mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, Islam atau murtad? Islam atau murtad? Yakin? Jawab yang kompak. Puasa di bulan Ramadan wajib atau tidak? Kalau ada orang ngaku Islam mengatakan puasa di bulan Ramadan tidak wajib, Islam atau murtad? Jawab yang kompak. Bagi yang mampu bayar zakat wajib atau tidak? Kalau ada orang Islam ngakunya Islam mengatakan bayar zakat tidak wajib, jawab yang kompak. Islam atau murtad? Bagi yang mampu menunaikan ibadah haji wajib atau tidak? Lalu kalau ada orang ngaku Islam lalu dia katakan haji tidak wajib, jawab yang kompak. Islam atau murtad? Yakin? Jawab yang kompak. Minuman keras halal atau haram? Halal atau haram? Kalau ada orang ngaku dirinya Islam menghalalkan minuman keras, Islam atau murtad? Islam atau murtad? Perjudian halal atau haram? Kalau ada orang ngaku dirinya Islam menghalalkan perjudian, menghalalkan perzinahan, menghalalkan pelacuran, jawab yang kompak. Itu orang Islam atau murtad? Hati-hati, sekarang ada video viral dibuat oleh tokoh liberal namanya Ade Armando. Apa dia bilang? Saya Islam, saya Muslim, tapi tidak ada kewajiban buat saya untuk melaksanakan syariat Islam. Apa alasannya? Syariat Islam sudah tidak relevan. Tahu nggak relevan? Sudah tidak cocok dilakukan di zaman modern. Cocoknya dulu abad ke-7 ketika Nabi masih ada, baru cocok. Kalau sekarang udah gak cocok. Jawab yang kompak. Ucapan seperti ini sesat atau tidak? Orang kompak, sesat atau tidak? Bahaya atau tidak? Masya Allah Pak Bu, ini fenomena yang ada saat ini. Kita ini sedang digiring untuk merontokkan akidah. Kita sedang digiring agar kita ini jauh dari syariat. Makanya Bapak Ibu semua yang ada di sini, jangan jauh dari majelis taklim, jangan jauh dari para ajengan, jangan jauh dari para ulama. Ulama yang seperti apa? Ulama yang lurus, ulama yang ingin menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Saya mau tanya semua yang ada di sini, jawab yang kompak. Hidup di dunia ini lama atau sebentar? Orang kompak, lama atau sebentar? Ya Allah Pak Bu, puluhan tahun. Yang hidupnya miskin, sabar, cuman sebentar, nggak lama. Jangan hancurkan akidah, nggak lama. Yang hidupnya sulit, susah, yang sabar. Jangan sampai syariat ditinggalkan, jangan sampai perintah Allah ditinggalkan, larangannya dijalankan. Jangan. Sebentar, hanya puluhan tahun hidup di dunia ini. Betul apa betul? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali matinya kita tetap dalam keadaan Islam. Insya. Jawab yang kompak. Kita jadi orang Islam senang atau tidak? Gembira atau tidak? Siap pertahankan Islam? Siap bela Islam? Takbir. Sallu ala nabi. Yang terakhir, yang ketiga,
Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk membenahi akhlak, untuk meluruskan daripada akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Jawab yang kompak, Bapak Ibu, jawab yang kompak semuanya. Sekarang ini manusia-manusia yang ingin menghancurkan akhlak umat Islam ada apa banyak? Kurang kompak, ada apa banyak? Bandar miras ada apa banyak? Bandar narkoba ada apa banyak? Pelacuran ada apa banyak? Kalau dibiarkan bahaya atau tidak? Innalillahi wa inna ilaihi. Coba lihat Bapak Ibu, susah payah para ulama mendidik umat, mendidik masyarakat agar berakhlak seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi banyak pihak-pihak yang ingin merusak akhlak generasi kita. Nah, oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, saya hanya ingin menegaskan kepada umat Islam, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Kata Allah, Pak Bu, wal takum minkum, harus ada di tengah-tengah kalian ummatun, sekelompok umat. Wajib di tengah-tengah umat Islam sekelompok umat, yaitu orang banyak, yad'una ilal khairi, yang selalu berdakwah untuk Islam, wa ya'muruna bil ma'rufi, menyerukan kemakrufan, menyerukan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemunkar. Saya mau tanya, jawab yang kompak nih orang sini. Yang mau hancurkan akidah kita luar biasa. Yang mau hancurkan syariat Islam juga banyak. Yang merusak akhlak generasi Islam juga banyak. Terus di tengah-tengah kehidupan kita tidak ada yang dakwah, tidak ada yang amar ma'ruf, tidak ada yang nahi munkar. Jawab yang kompak, bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Rusak atau tidak? Berarti dakwah penting atau tidak? Amar ma'ruf nahi munkar penting atau tidak? Siap tegakkan dakwah, siap tegakkan amar ma'ruf, siap tegakkan nahi munkar. Takbir. Minimal dalam rumah tangga kita, ibu-ibu dakwahin anak-anaknya. Dakwahin enak sholat, enak ngaji. Dakwahin anak-anaknya. Jangan kau maksiat, nak. Jangan mabok, jangan narkoba, jangan berjudi, jangan jadi pelacur. Nasihati. Nahi munkar untuk keluarga kita, minimal keluarga kita dulu. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Kalau sekupnya lebih luas, maka ada yang namanya organisasi. Yang lalu kita udah dibubarin, Front Pembela Islam dibubarin. Front Pembela Islam dibubarin. Apa kita galau? Wah, FPI dibubarin gak galau kita. Kenapa? FPI ormas, FPI hanya organisasi. Dibubarin, kita bikin lagi. Sekarang udah ada FPI baru, namanya Front Persaudaraan Islam, singkatannya FPI juga. Dulu yang dibubarin Front Pembela Islam, singkatannya FPI. Kita bikin baru, Front Persaudaraan Islam, singkatannya FPI. Andai kata Front Persaudaraan Islam dibubarin, mau galau, bikin lagi Front Penegak Islam, singkatannya FPI juga. Betul apa betul? Kalau Front Penegak Islam dibubarin, gak usah bingung, bikin lagi Front Pejuang Islam, singkatannya FPI juga. Kenapa kita harus buat organisasi Al-Haq bil khairi nidham yaghlibuhul batil binidham? Memperjuangkan kebenaran, menjaga akidah, menjaga syariat, menjaga akhlak di zaman akhir seperti ini, tanpa tersistem, tanpa terorganisir, maka dengan mudah dihancurkan oleh kebatilan yang tersistem. Kebatilan macam apa yang gak tersistem sekarang ini, Pak Bu? Yang tadi saya sampaikan, ada seorang buya diundang oleh Kementerian Agama dan Mabes Polri, namanya Buya Syakur. Kita pikir dia akan bicara yang benar, meluruskan agama, maksudnya meluruskan umat, mengingatkan umat.
Justru dia bicara ngawur, ngaco. Sampai-sampai dia berani mengotak-atik Al-Quran dan hadis, perawi hadis dan seterusnya. Jadi ini namanya binidom. Mereka tersistem mau hancurkan akidah kita. Begitu pula syariat Islam mau dihancurkan, ini pun tersistem. Sampai-sampai imam besar kita Habib Rizik masuk penjara. Kita doakan Habib Rizik panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan bebas, mudah-mudahan bebas, amin ya robbal. Kenapa Habib Rizik sampai di penjara berlama-lama 4 tahun 8 bulan? Padahal nggak ada salahnya. Jawab yang kompak, Habib Rizik koruptor atau bukan? Penjahat atau bukan? Bajingan atau bukan? Bandar narkoba atau bukan? 4 tahun 8 bulan Bapak Ibu. Itu penjaranya di basement, di lantai bawah. Kurang lebih berarti beliau sekarang sudah 11 bulan di penjara, nggak kena sinar matahari. Karena di lantai bawah. Dosanya apa beliau? Salahnya apa beliau? Nggak ada duit rakyat yang dimakan Habib Rizik. Saya mau nanya, apa ada orang Cianjur pernah dirugikan sama Habib Rizik? Dirugikan pernah atau tidak? Habib Rizik nggak pernah ngerugiin rakyat. Betul apa betul? Betul apa betul? Penjara 4 tahun 8 bulan. Kenapa? Karena Habib Rizik salah satu, bukan satu-satunya, salah satu habib ulama yang istiqomah menegakkan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar. Salah satu seorang habib, seorang ulama istiqomah membela bangsa, membela negara, membela agama, menjaga akidah, ingin menegakkan syariah, ingin menjaga akhlak umat. Makanya beliau punya slogan dalam perjuangannya, diantaranya apa? NKRI bersyariah. Kepengen syariat Islam tegak secara maksimal di Indonesia. Beliau punya slogan perjuangannya apa? Revolusi akhlak. Maksudnya biar akhlak umat Islam di Indonesia khususnya betul-betul ditegakkan. Insya. Jawab yang kompak, Habib Rizik nggak ada salah, nggak ada apa, di penjara 4 tahun 8 bulan. Biadab atau tidak? Kurang kompak, biadab atau tidak? Zalim atau tidak? Kita doakan yang menzalimi Habib Rizik dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Amin ya robbal. Amin. Kompak orang Cianjur, kalau di tengah-tengah kita tidak ada yang menegakkan dakwah, bahaya atau tidak? Bahaya. Tidak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bahaya atau tidak? Bahaya. Jawab yang kompak, di tengah-tengah kehidupan kita minuman keras ada apa banyak? Ada apa banyak? Banyak. Narkoba, narkoba, perjudian, pelacuran, cablay, dongdot, bencong. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini adalah hal-hal yang bisa merusak generasi kita. Pak, Bu, model kayak kita sih udah pada tua, apalagi kayak saya, udah kakek-kakek begini, bentar lagi juga mati. Ini yang saya khawatirkan nih. Kata Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa wa khafu 'alaihim. Kudu takut kita orang tua ninggalin generasi, jangan sampai mereka lemah di muka bumi ini. Kita bentar lagi udah mau dipanggil sama Allah. Nih anak-anak kita, apalagi zaman sekarang dirusak sama handphone. Betul apa betul? Zaman kita dulu nih yang seangkatan sama saya nih, lahir tahun 70-an nih. Dulu tahun 90, 80, 90 kita 10 bocah tuh ramenya minta ampun kalau main. Udah kayak pasar ramenya. Anak-anak sekarang 20 bocah kumpul anjep sepi. Betul apa betul? Pada khusyuk megang apa? Megang HP, mainnya FF. Betul apa betul? Main ML. Betul apa betul? Kalau dibelah palanya isinya top up dulu itu. Masya Allah, ngeri. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ya kan. Saya punya anak putri masuk pesantren sekarang, itu banyak ngeluhnya, baru hafalin 5 nadom satu hari udah ngeluh. Kita dulu zaman mondok pesantren dulu sehari alfiyah 15 nadom, belum hafalan yang lainnya, sorof dan seterusnya. Kita telan dulu. Wah sekarang baru disuruh ngafalin 10 nadom minta pulang. Gak sanggup bah, pulang aja bah. Kenapa? Udah kena handphone. Betul apa betul? Ya Allah, saya prihatin. Makanya masyarakat Cianjur, ayo kita giatkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Enggak buat apa-apa. Buat jaga akidah, buat jaga syariah,
kita? Insya. Jawab yang kompak semuanya. Sekarang dibentuk FPI baru. Jawab yang kompak. Dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Dukung. Siap dukung FPI? Siap doakan FPI? Takbir. Allahu Akbar. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak masuk FPI jangan dilarang. Kenapa? Insya Allah kita ajak selamat. Kita ajak benar. Itu kalau di FPI buat jaga akidah, jalanin syariat, bagusin akhlak. Insya daripada mohon maaf kita punya anak jadi preman, jadi anak jalanan. Na'udzubillah min. Kalau di FPI pengajian, baca maulid, baca rate. Jelas apa jelas? Ada tempat maksiat, misal kita datang ke polisi minta agar ditertibkan. Tujuannya apa? Biar masyarakat benar, masyarakat baik. Makanya Front Pembela Islam dibubarkan, kita nggak galau. Kita buat lagi FPI baru, Front Persaudaraan Islam. Alhamdulillah. Nah, oleh karenanya di akhir ceramah yang singkat ini, Pak Bu, ayo jaga akidah kita sampai akhir hayat. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ayo semuanya La ilaha illallah Muhammadun Muhammadun Rasulullah. Hidup sebentar, enggak lama, hanya puluhan tahun. Betul apa betul? Jangan tinggalkan kewajiban dari Allah. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, mampu bayar zakat, mampu naik haji. Insya Allah. Tinggalkan larangan Allah, minuman keras, narkoba, pelacuran, renten, riba, dan seterusnya. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Biar kita beda dengan umat yang lain, maka bagusi akhlak kita. Ikuti akhlak Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab yang kompak sebelum saya akhiri. Andai kata di tengah-tengah kita tidak ada yang menegakkan dakwah, bahaya atau tidak? Bahaya. Tidak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bahaya atau tidak? Bahaya. Siap tegakkan dakwah, ya. Siap tegakkan amar ma'ruf, ya. Siap tegakkan nahi munkar, ya. Takbir. Takbir. Apalagi komunis udah mau bangkit saat ini. Coba lihat Bapak Ibu, sekarang ini Islam terus-terusan dihajar. Betul apa betul? Dulu mana ada sih ngegeser libur Islam? Sekarang libur Muharram digeser, libur Maulid digeser. Betul apa betul? Ada orang kafir bule kebisingan dengan adzan subuh. Dia tinggal di Jakarta nih, bule kafir, orang luar negeri kafir, tinggal di Jakarta, dengar adzan subuh di mana-mana berisik, dia protes, berisik adzan subuh. Dia minta jangan ada adzan subuh. Orang kafir ini. Pimpinan partai berbasis Islam bukan belain adzan, malah belain si kafir. Apa dia bilang? Kalau bisa kita bijaksana saja. Itu adzan subuh jangan bareng-bareng, gantian. Jadi masjid A adzan berhenti 1 menit, baru masjid B. Masjid B adzan berhenti semenit, masjid C. Nah ini kalau sekecamatan ada 100 masjid dan musola, berarti yang ke 100 matahari udah kelojotan. Betul apa betul? Betul apa betul? Jawab yang kompak, kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Jawab yang kompak. Dulu yang merebut kemerdekaan Indonesia ini mayoritas Kristen atau Islam? Orang kompak, Kristen atau Islam? Yang merebut kemerdekaan mayoritas Hindu atau Islam? Buddha atau Islam? Konghucu atau Islam? Maka di zaman modern sekarang ini yang banyak bayar pajak Kristen atau Islam? Insya Allah, tapi dimusuhin terus Islam di Indonesia. Dimusuhin terus Islam di Indonesia. Makanya saya minta kepada umat Islam, jangan berhenti, jangan lemes, jangan loyo, berjuang untuk jaga akidah, untuk tegakkan syariah, untuk menjaga akhlak yang dibawa oleh Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab yang kompak, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam, siap bela Al-Quran, siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela Indonesia. Takbir. Salatullah, salamullah, semua ala Tuhan Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya salatullah, salamullah, Allah ala Tuhan Rasul.
ilahi salimil min al-afati wan niqmah ilahi salimil min al-afati wan niqmah wa min hamil bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah illahi ghafir wa akrimna binil matalibin minna illahi ghafir wa akrimna binil matalibin minna wa dafi masatin anna bi ahlil badri ya Allah salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah wa salli ala nabiyil barri bila adin wala hasrin wa salli ala nabiyil barri bila adin wala hasrin wa ali sadatina hurrin bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin sallu ala nabi. Ini saja yang sampaikan, mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Yang penting jaga persatuan dan kesatuan. Kita jangan jauh dari para ulama, insya jangan jauh dari majelis taklim, insya. Karena untuk menangkal aliran sesat, mohon maaf Bapak Ibu, bukan hanya dengan sholat, bukan hanya dengan puasa, tapi kita harus rajin datang ke majelis taklim sehingga kita dapat ilmu, insya Allah jadi ngerti mana yang sesat, mana yang tidak. Betul apa betul? Mana yang hak, mana yang batil. Betul apa betul? Mana yang halal, mana yang haram. Itu bisa didapat ketika kita hadir di majelis taklim, insya Allah. Ahdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi man a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma hina wa amitna ala dinil Islam, Allahumma amitna ala al-iman, Allahumma amitna ala al-ihsan, Allahumma amitna ala husnil khatimah, Allahumma amitna ala qauli la ilaha illallah. Semua ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah, la nabiyya ba'dah, la nabiyya ba'dah. Kalimatu haq alaihan nahya wa alaihan namut wa bihan huba'asu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman, khususan Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, khususan Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumit, rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu yahdi bi hibati wa firah li wa lakum fi darajatil akhirah. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi